wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryanil akhyar wa miftahi babi yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar wa adada ni'amillahi wa ifdali. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini mah juga kelihatan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-Ikhlas yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ikhlas Bapak Ustadz Abdul Manan SPDI, yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Ahmad Junaidi, yang saya hormati Bapak Ustadz Jailani, yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Mukti, dan para Dewan Guru semuanya yang hadir di tempat ini ataupun yang hadir di madrasah ini. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Diberkahkan rezekinya. Amin. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula nih anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang semuanya insya Allah di haflah yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang Pak Ustaz Muslim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata Pak Anand tadi sekarang sudah bulan Sya'ban, tidak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan kegiatan, yang penting kita memperingati, yang penting kita memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita insya Allah selaku umat pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka memperingati perayaan di Isra dan di Mi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku sekalian, untuk yang di belakang, yang di belakang dengar yang di belakang. Alhamdulillah, kalau anak MTS Al-Ikhlas mah ketika ada gurunya yang ngomong di depan pasti mendengarkan, pasti, karena anak-anaknya soleh dan solehah. Karena anak-anaknya soleh dan soleh. Jalan-jalan ke kota Jepara, jangan lupa membeli mentimun. Apa ya artinya ya? Ketika Bapak sedang bicara, kalian jangan pada melam. Insya Allah. Jangan hafal nanti tak doang dah. Jalan-jalan ke kota Jepara, jangan lupa membeli timun. Kalau saya lagi berbicara, kamu sekalian jangan pada melam. Insya Allah. Nah, dalam kumpulan ini, sebelum kita melanjutkan tausiah tentang Isra Mi'raj, nih anak-anakku yang soleh dan solehah, kata Nabi, kun aliman, ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahallah. Nih dengerin yang di belakang, yang di depan juga sama. Kalau dalam kumpulan seperti ini, nih dengerin. Kalau dalam kumpulan seperti ini, kamu mau jadi apa? Yang pertama kata Rasul, kun aliman, jadi pengajar. Mau jadi penceramah berarti ke depan. Mau jadi penceramahnya? Mau gak? Yang kedua muta'alim, yang diajarkan, anu diceramahan. Berarti ini. Au mustami'an, atau yang mendengarkan. Nih, kalau Bapak lagi ngomong kamu mendengar. Mustami'an. Au muhibban, atau orang yang cinta terhadap kumpulan seperti ini, tausiah seperti ini, ya. Wala takun khamisan, jangan menjadi yang kelima, ngobrol di belakang, ngegangguin temennya di belakang, ya, colek-colek temennya yang sedang mendengarkan. Fatahalaka, maka itu orang-orang yang celaka, yang rugi. Kita mau celaka, mau enggak? Alhamdulillah. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa siswa-siswi MTS Al-Ikhlas itu anaknya soleh dan solehah. Jadi ketika Bapak sedang ngobrol, sedang menyampaikan tausiah di sini, kamu pasti mendengarkan dan tidak ada yang keluh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tema dari peringatan Isra Mi'raj dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana panitianya? Bapak baca, kalau nggak dibaca saya boleh tulis di sini. Dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencetak generasi yang berakhlakul karimah.
Jadi tujuan diadakannya Isra Mi'raj di MTS Al-Ikhlas ini yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua mencetak, wah dicetak nih, tuh, yang di belakang nanti dicetak menjadi generasi yang berakhlakul Karimah. Yang pertama di bulan Rajab atau yang kita kenal dengan bulan apa? Bulan puasa. Ya. Bulan Rajab ada peristiwa yang namanya Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap tahun diperingati di kampung-kampung, ya, di majlis-majlis taklim, di musola-musola, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, sampai ke istana memperingati peringatan Isra Mi'rajnya junjunan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Isra dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul apa Insyaallah Isra artinya apa menurut bahasa? Perjalanan. Isra itu artinya berjalan. Kamu dari rumah ke sekolahan itu tadi sudah melaksanakan Isra menurut bahasa. Itu tahu nih semuanya, kelas 3, ya kelas 9, kelas 8, kelas 7. Isra artinya Berjalan. Menurut bahasa. Kamu dari rumah ke sekolahan itu namanya Isra. Bapak dari rumah ke sekolahan Isra. Kemudian Mi'raj artinya apa Mi'raj? Mi'raj artinya Naik. naik. Kalian dari lantai 1 ke lantai 2 ini namanya Mi'raj. Artinya naik menurut bahasa. Jadi kita sudah Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya Naik. Tapi yang dimaksud dengan Isra Mi'raj di sini adalah perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jauh kan? Jauh. Kalau diukur pakai meteran nggak bakalan sampai. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diuji nih keimanan kita. Tadi tujuan Isra Mi'raj itu adalah menguji keimanan. Apakah kita percaya bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melakukan perjalanan yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik langit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan mendapatkan perintah sholat. Percaya nggak? Saya. Benar, percaya. Benar. Percaya nggak? Percaya. Percaya. Kalau mengukurnya dengan akal pikiran, tidak akan kita percaya. Akan tetapi kalau kita ukur dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang telah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi kita harus beriman dan percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, ya, inna iddatash syuhur indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kalau ada yang hafal maju ke depan. Kalau ada yang hafal ayat yang tadi maju ke depan. Dibaca terus maju doang gitu. Sesungguhnya dalam bilangan bulan itu ada 12 bulan. Kalau kamu tahunya apa? Januari, Februari, Maret. Nah, kalau dalam bulan Islam ada hitungannya. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bulan Rajab. Rajab. Syahrul Rajab, syahrullah, syahrul sabana syahri, Ramadan syahrul ummati. Apa enggak? Coba bareng-bareng. Syahrul Rajab, Syahrullah. Masih sendiri doang. syahrul sabana syahri, Ramadan syahrul ummati, Mabuhatin bi rahmati. Kedengarannya matinya doang. Kedengarannya matinya doang. Apa enggak? Coba yang belakang sama yang perempuan nih, bareng-bareng. 1, 2, 3. Syahrul Rajab, Syahrullah. Syahrul Waduh, sabana. gawat ini, gawat. Yang pertama, Syahrul Rajab itu adalah bulannya Allah. Ya, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu mendapatkan perintah sholat 5 Waktu. Kalinya berapa? 50. Kalinya 50 dikurangin sampai 5 kali dalam sehari. Yang pertama sholat subuh. Berapa rakaat? 2. Yang kedua Zuhur. zuhur, berapa 4 rakaat? rakaat. Yang ketiga Asar. berapa rakaat? 4 rakaat. Yang kelima Maghrib. sholat maghrib 3 rakaat. bisa nggak? Bisa. Bisa 4 rakaat. Rakaat. Itu adalah hasil dari peristiwa Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah Mi'raj, sudah naik, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Mi'rajnya gimana kita? Anak-anak MTS sudah Mi'raj belum? Sudah sampai belum kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum. Pengen nggak? Pengen. Pengen tahu banget apa?
Tadi di dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa as-sholatu mi'rajul muslimin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin mi'raj, disediakan fasilitasnya, disediakan caranya, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Subuh sholat gak subuh? Salat. Subuh sholat gak? Alhamdulillah. Nah, gak kesianan. Kemudian Johor sholat gak nanti? Insyaallah. Harus sholat. Asar harus sholat. Maghrib harus sholat. Isya harus sholat. Itu baru hasil dari Isra Mi'raj di MTS Al-Ikhlas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak sholat mah percuma, sayang kita, ya. Pohon kayu daunnya, obat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, yang ini apa nih? Ya, apal semua. Ini walaupun kelihatannya syairan, tapi kalau kita hayati luar biasa. Kita ulangi lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Kayu-kayunya buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidupnya lama, panjang umurnya, tapi tidak melaksanakan ibadah sholat, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna? Makanya sholat. Yang di belakang, jangan mentang-mentang Pak, saya mah masih MTS Pak, masih panjang kali umurnya, nanti kalau udah 20 tahun ya, baru mau sholat ya. Tidak boleh seperti itu. Dengan diadakannya peringatan Isra Mi'raj, supaya kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Awas, jangan sekali-kali, jangan coba-coba berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat 5 waktu. Kata-kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas, apa ini nanti? Khairun nas, hafalkan. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Bisa ikutin. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Artinya tahu? Tahu nggak artinya? Ini yang perempuan kayaknya ngantuk nih, okcai ya. Kayaknya serius tapi molohok beri ngacai. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairunas. Artinya tahu? Pengen tahu manusia. Pengen tahu aja. Apa banget? Mantola umruhu. Barang siapa orang yang diberikan panjang umur oleh Allah,
kemudian amalnya baik, itu disebut orang yang paling bagus. Khairun nas, ya, sebaik-baik manusia, mantola umruhu, panjang umurnya dan baik Amalnya. Yang laki-laki nih, si kenadinya ada dua laki masukkan dulu, pura-pura dulu. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Manusia, Pak. Manusia semua. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu mantola umruhu, yang diberikan panjang umur oleh Allah, kemudian baik amal perbuatannya, itu top markotoh baru. Ada lagi wasyarun nas, ya, sejelek-jeleknya manusia. Yang jelek jangan tersinggung. Wasyarun nas, sejelek-jeleknya manusia, yang diberikan panjang umur oleh Allah, kemudian jelek pula amal perbuatannya. Pilih yang mana? Mau panjang umur, baik kelakuannya, mau panjang umur tapi jelek perbuatan amalnya. Pilih yang mana? Yang Pilih pertama. yang nomor 1 atau nomor 2? 1. Ya. Makanya kita selaku manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Alhamdulillah Pak Rudi sudah datang. Pak Rudi itu khairun nas, sebaik-baik manusia, panjang umurnya. Udah berapa tahun tanya umurnya? Amalnya baik. Nah, jadi kalian ikuti, ya. Kalau ada guru kalian yang diberikan panjang umur oleh Allah, kemudian amalnya baik, itu harus diikuti. Nah, mudah-mudahan kita semua nih, ya, amal kita baik, umur kita diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sering berdoa, Allahumma tawil umurana, ya, wasohih ajsadana, wa nawwir qulubana, wa sabbit imanana, wa ahsin a'malana, wa wasi' arzaqana, dan seterusnya. Itu doa kita yang kita panjatkan, panjang umur dan baik amal perbuatan kita. Bapak sedikit akan bercerita, nih ada kisah. Mau dengar ya kisah? Cerita dongeng. Pada zaman dahulu ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sya'ban. Nanti ingat-ingat nih, bukan raja Pak. Pada zaman dulu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang ahli ibadah, namanya Sya'ban. Sahabat Sya'ban ini senantiasa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaahnya nggak putus-putus. Sholat berjamaahnya nggak putus. Pada suatu hari, pada waktu sholat subuh, ya, karena posisi Sya'ban ini biasanya kalau di masjid itu ada pada baris yang paling depan. Kalau sholat Sya'ban itu posisi barisnya ada di mana? Depan. Ada baris yang paling depan, tepatnya di pojok yang paling kanan. Bukan buat tidur, bukan, ya. Di pojok bukan nyender, bukan tidur, bukan. Supaya apa? Supaya ibadahnya tidak terganggu oleh orang lain dan juga tidak mengganggu orang-orang lain. Nah, pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang akan melaksanakan sholat subuh, Rasulullah nengok ke baris depan pojok paling kanan. Dia lihat, kok nggak ada Sya'ban? Sya'ban kemana, kata Rasulullah?
Sahabat, sahabat kemana tuh? Nggak ada di sono, di pojokan. Nggak tahu ya Rasulullah. Ya. Ditanya. Ya sahabat yang lain tidak ada yang tahu kemana sahabat tidak ikut melaksanakan sholat Subuh. Sholat subuh. Singkat ceritanya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat subuh, kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, sahabat, adakah yang tahu di mana tempat tinggal Sya'ban? Kemudian ada sahabat yang paling sono, yang paling sono ngacung. Ya Rasulullah, saya tahu di mana rumah Sya'ban dan saya siap untuk mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Sya'ban. Rasulullah bersama para sahabat berkunjunglah ke rumah siapa? Sya'ban. Rumah Sya'ban. Sesampainya di rumah Sya'ban, dari habis sholat subuh sampai ke sana itu kira-kira jam 9-an. Lama ada perjalanannya? Lama. Kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Berarti sahabat ketika sholat subuh ke masjid Rasulullah menggunakan waktu sampai 2 sampai 3 jam. Kemudian sesampai Rasulullah di rumah sahabat, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang keluar yang dijawab, istrinya Sya'ban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istri Sya'ban, wahai ibu, kemana Sya'ban tadi pagi tidak ikut melaksanakan sholat Subuh. Kemudian istrinya menjawab, apa jawabannya? Jawabannya, Sya'ban telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi pagi ya Rasulullah, alias Wafat. Inna lillahi Wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Sya'ban tidak ikut sholat subuh bersama Rasulullah itu sudah meninggal dunia. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbelasungkawa, ya, ikut berduka cita kepada istri Sya'ban. Kemudian Rasulullah bersama sahabat mau pamitan. Ketika mau pamitan, kata istri Sya'ban, ya Rasulullah, saya mau bertanya, ketika Sya'ban akan meninggalkan alam dunia ini, ketika syakaratul maut, Sya'ban mengucapkan gini, ya Allah, ketika sakaratul maut, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sya'ban ketika sakaratul maut ngomong lagi, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Kemudian yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semua? Itu istrinya Sya'ban aja bingung. Ketika sakaratul maut, Sya'ban ngomong apa tadi? Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Kemudian yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kemudian oleh Rasulullah dijelaskan, gini kata Rasulullah, wahai istri Sya'ban, yang pertama ketika sakaratul maut, Sya'ban itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala ketika dia berjalan dari rumahnya ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Padahal 3 jam perjalanan. Bilangnya apa? Kurang jauh. Kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya itu, ya. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Ya. Jadi karena pahalanya besar, Sya'ban itu kepengen rumahnya itu lebih jauh lagi, ya, dari rumah ke masjid supaya pahala dan ganjarannya lebih besar lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Apa tadi katanya? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Pada suatu hari, suatu malam ketika Sa'ban mau ke masjid, ya di musim dingin, beliau itu keluar dari rumah, balik lagi mengambil baju jubahnya yang lusuh. Karena musim dingin pakai bajunya dua. Pakai bajunya berapa? Dua. Di perjalanan menuju ke masjid ada seorang laki-laki yang kedinginan. Kemudian Sa'ban membuka bajunya, jubahnya, kemudian dia pakaikan. Kemudian si laki-laki itu dibawanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ditampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala menolong orang ya yang kedinginan dengan menggunakan baju yang lusuh. Pahalanya ditampakkan oleh Allah ketika Sa'ban sakaratul maut. Makanya Sa'ban ngomong, kenapa bukan baju yang dipakainya yang lebih bagus yang saya kasih. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kenapa enggak semua? Kenapa tidak semua? Pada suatu hari Sa'ban sedang ngopi. Kalau pagi-pagi kita sering ngopi. Kalau di sana makan roti sama susu. Tiba-tiba tok, ada pengemis minta makan. Assalamualaikum. Saya sudah 3 hari belum makan, belum minum, kelaparan, minta makan. Kemudian roti tersebut oleh Sa'ban dipotong 2, dikasih. Kemudian susunya segelas dibagi 2. Nah, kemudian Allah tampakkan ketika Sa'ban sakaratul maut itu pahala memberikan sepotong roti dan separuh susu, ditampakkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya surganya. Makanya Sa'ban menyesal, kenapa si roti itu enggak saya kasihkan semua ke si pengemis itu, kalau tahu pahalanya begitu besar. Kenapa susunya enggak saya kasihkan semuanya 1 gelas? Ya. Jadi dari kisah itu dapat kita ambil hikmahnya bahwa kehidupan kita ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, mari kita tingkatkan sholat 5 waktu. Yang laki-laki sholatnya berjamaah, yang perempuan sholatnya di rumah. Di rumah, ya, di rumah laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi ada acara satu lagi, ya, acaranya sangat luar biasa. Apa tadi acaranya? Kalau dari anak-anak bawa kue masing-masing, dikumpulkan, dikelola, dibagikan lagi ke anak-anak. Kalau yang satu lagi ada makanan yang spesial, ya, yaitu tumpeng masakan makanan yang disajikan oleh anak-anak dan untuk dimakan sama guru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amal perbuatan yang baik kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi